Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati. Kami berkumpul sesuai dengan yang Kau inginkan. Kami menyanyikan lagu, kiranya itu menggembirakan hatimu. Kiranya Tuhan, sungguh itu menyukakan seisi sorga. Begitu juga hati setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami sudah kumpul. Kami ingin mempelajari firman-Mu. Pimpinlah kami sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami manusia sangat sementara. Dan di dunia yang kami tempati, dunia yang telah memberontak kepadamu, dunia yang dibawa kutuk, dan kami di dalamnya. Anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Tuhan, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Ya, sungguh ya. Walaupun dunia tidak begitu baik-baik, tapi kita semua harus baik. Amin. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang paling buruk terjadi ya kita mati, betul nggak? No. Toh kalau mati di dalam Tuhan, mati kita akan pergi kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang ya tidak buruk, ya, melainkan senang. Ya. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya hari ini ingin mengajak jemaat untuk membaca 2 Timotius, ya. 2 Timotius, ya. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. 2 Timotius ayat 3 dan 4. Pas 2 Timotius pasal 4, sorry. Oh, ya. Pasal 4 ayat 3 dan 4. Baik kalau begitu. Ya, rupanya sedikit bangun juga kalian semua ya. Ini semuanya harus ikut. Jadi kalau saya salah, kalau kamu tahu gitu ya. Ayo kita buka 2 Timotius pasal 7 gitu. Ada nggak 2 Timotius pasal 7? Belum ditulis. Oke, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Ya, 3 dan 4. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebenarnya waktu yang nggak sampai 1 jam 45 menit, tidak banyak yang bisa disampaikan. Karena saya sudah biasa ngomong 3 hari 3 malam. Jadi Anda tahu itu. Yang saya ingin ajak Anda perhatikan benar-benar itu adalah kalimat terakhirnya. Yang ayat 4 katanya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Terus ya, memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka telinganya bagi dongeng. Kenapa bisa begitu ya? Ini nubuatan ini. Pada akhir zaman.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang ya sangat menyedihkan kalau kita melihat situasi dunia di Eropa, Amerika, semuanya sangat menyedihkan. Ada satu gereja baptis yang sangat-sangat besar yang pernah 15.000 orang jemaatnya. Akhirnya menurun. Tahun yang lalu dibongkar. Ya. Nggak ada satu orang pun dari 15.000 orang jemaat. Ya. Mengerikan. Saya menonton videonya bagaimana gereja itu dibongkar. Ya, sungguh saya bilang, kenapa jadi begini? Dan dia mengingatkan saya pada ayat yang kita baca ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan. Manusia bisa sampai sedemikian, meninggalkan Tuhan. Ini yang sudah percaya Tuhan. Berarti ya, jemaat-jemaatnya yang 15.000 orang itu tidak berhasil mengestafetkan iman mereka. Mengestafetkan kebenaran kepada anak cucu mereka. Masih dalam satu generasi ya, ke yang berikut. Gagal. Dan dibongkar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama manusia percaya ada Tuhan. It's okay. Ya. Ini dulu. Percaya ada Tuhan. Kalau tidak percaya ada Tuhan, maka dia sendiri akan berputar ke bawah dan dia akan menyeret society. Dia akan menyeret masyarakat berputar ke bawah. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Eropa, di Amerika, akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka hanya bukan saja menjadi beban bagi pajak masyarakat dan berputar ke bawah. Dan mereka menjadi sampah masyarakat. Dan jikalau jumlah mereka makin banyak di negara demokratis, one man one vote, ya, maka mereka terpaksa didengar oleh politikus karena perlu suara mereka. Anda bisa bayangkan keadaan masyarakatnya akan jadi apa. Puji syukur kepada Tuhan kalau masih percaya ada Tuhan, masih percaya ada Tuhan. Sungguh, makin hari makin banyak di Eropa, di Kanada, Amerika, Australia, semuanya yang tadinya negara Kristen, tapi ateisme meningkat. Saya berkata bahwa ateisme mengerikan. Ya. Mengapa? Karena ada beberapa faktor. Nomor satu, kenapa itu bisa meningkat, adalah karena orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang percaya ada Tuhan, sebenarnya gagal dalam menyampaikan argumentasi, gagal bersaksi kepada mereka yang tidak percaya ada Tuhan. Padahal segala bukti di sekitar kita penuh dengan bukti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, cakrawala memberitakan tentang dia. Kata Rasul Paulus di Roma pasal 1 ayat 19 dikatakan, alam ciptaan ini semuanya menceritakan adanya Tuhan. Ya. Dan banyak orang tidak tahu galaksi Bima di mana kita ada di dalamnya itu ada 3,2 triliun planet. Di antara 3,2 triliun planet, cuman satu yang seperti bumi yang bisa ditempati. Dan ya, ini matahari kita, ya katanya, adalah satu dari 2 billion star planet kita ini, di galaksi kita ini. Luar biasa sekali, ya. Dan galaksi kita ini, galaksi Bima, adalah salah satu dari 2 triliun galaksi. Saya tambahin, jangan sekali-kali sombong terhadap Tuhan, karena kamu lebih kecil dari debu. Ya, kamu lebih kecil dari debu. Sesungguhnya,
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi saya duduk di belakang. Karena di belakang ada teman-temannya Pak Yos, Pak Timotius. Banyak tahun yang lalu. Saya satu mobil dengan Pak Yos dan satu orang teman Jepang. Profesor yang pulang dari Afrika. Ngajar di Afrika mau pulang ke Jepang, singgah di Jakarta. Kebetulan satu mobil dengan saya, dengan Pak Yos waktu itu. Ngomong-ngomong, saya tanya dia, kamu tahu Yesus pernah ke gereja? Oh ya, dia bilang, saya tidak percaya ada Allah. Bapak saya percaya. Dia kayaknya mau olok-olok bapaknya. Saya pikir, wah ini kacau nih orang Jepang satu ini ya. Saya bilang, bapak kamu ke gereja apa? Ya, dia bilang, dengar-dengar kayak Presbyterian begitu katanya. Oh ya, saya bilang, jadi bapak kamu percaya ada Tuhan, kamu tidak? Oh ya, dia sok sekali dia pikir dia profesor. Saya bilang begini, jadi bapak kamu percaya ada Tuhan, kamu tidak. Kalian sama-sama pasti mati, betul nggak? Kamu mati, bapakmu mati. Kalau sudah mati, sebenarnya kamu mati, bapakmu mati, dan ternyata tidak ada Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan, kamulah yang benar. Oke, coba. Kira-kira bapak kamu rugi apa? Bapak kamu rugi apa? Enggak kan? So. Tapi kalau ternyata bapakmu yang benar dan ada Tuhan, nah habis kamu sebenarnya. Kamu pasti ke neraka. Dan dia agak takut waktu itu. Dia bilang, kenapa sebelumnya tidak ada orang ngomong begitu sama saya? Nah saya bilang, saya pertama yang ngomong sama kamu. Gitu. Dan pulang dari sini, saya bilang, kamu cepat ikut bapak kamu ke gereja. Habis itu nggak pernah ketemu lagi sih. Gitu. Selesai sudah. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama, percaya ada Tuhan. Di negara-negara barat, krisis akan hal ini. Mengapa? Karena kesombongan manusia. Dia hanya bisa bikin satu pulpen saja dia sombong. Kamu bisa bayangkan. Betul nggak? Manusia itu sedemikian rupa. Orang tanya sama saya, Pak, 666 itu angka apa? Ya saya bilang, ya 6 itu angka manusia. Di kitab wahyu itu banyak memakai simbol-simbol dan angka. 666 ini triple human ego. Ya, manusia yang sombongnya. Saya bilang tadi, hanya bisa bikin pulpen saja dia sok sama Tuhan. Di mana kau? Saya nggak mau percaya kamu. Mau apa kau? Iya, hebat sekali. Betul nggak? Nah, saya bilang, kenapa di Mazmur 14 ayat 1? Orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Orang bodoh. Ya, berarti orang pinter percaya ada Tuhan. Sebab apa? Kita ini pasti mati. Betul nggak? Pasti mati. Siapa di sini mau hidup 100 tahun lebih lagi gitu kayak apa? Khairil Anwar ya. Lalu kita sering kali belajar. Aku ini binatang jalang katanya. Aku mau hidup 100 tahun lagi. Mana ada gitu ya. Nggak bisa mati dia. Kita semuanya mati. Betul nggak? Nah kita mati dan kita nanti akan dapatkan ada Tuhan atau tidak. Maka di Mazmur pasal 14 ayat 1 bilang, orang bodoh berkata di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Berarti orang pinter yang duduk di sini, amin. Gimana orang pintar semua duduk di sini, amin. Oh, puji Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 2, di sini tadi ayat yang kita baca katanya apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memalingkan telinga dari kebenaran. Apa itu kebenaran itu apa? Banyak orang tanya. Pilatus pernah tanya, Tuhan Yesus nggak jawab dia. Ya, dan Pilatus nggak dapatkan jawaban itu. Apa itu kebenaran? Nah Tuhan Yesus kasih tahu kebenaran itu apa? Di mana? Yohanes pasal 17 ayat 17. Coba baca. Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus bilang apa? Di situ kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa? Kebenaran itu apa? Firman Tuhan itulah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Oke. Tadi poin 1 kita percaya ada Tuhan. Amin.
Nah, semua sini percaya ada Tuhan, amin. Nggak ada orang bodoh di sini, betul? Ya, orang bodoh bilang nggak ada Tuhan. Nanti kalau dia sudah putus napas, ya, dia baru tahu, ya, waduh, mengerikan, ya. Nah, kita percaya ada Tuhan. Tapi orang yang percaya ada Tuhan itu memerlukan satu poin lagi. Yang berikut apa? Bagaimana bisa mengenal Tuhan itu? Betul nggak? Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan yang menciptakan tadi itu 3,2 triliun planet di galaksi kita ini? Wah, ampun ya Tuhan. Ya, wow, saya bilang betapa hebatnya. Bagaimana ya kita mengenal Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat itu gimana? Berarti poin yang kedua, yang mana firman-Nya? Mana firman-Nya? Mana firman-Nya? Banyak buku muncul berkata dia firman. Dialah firman. Sekarang kita hari ini di sini percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita tidak ada waktu panjang lebar untuk mencek yang lain-lainnya. Tapi kita bisa berkata bahwa apa? Ya, kalau ada Tuhan, pencipta alam semesta, Tuhan yang maha benar, ya, maka firman-Nya pasti tidak boleh ada salah. Firman Tuhan tidak boleh ada salah. Cari di muka bumi ini ada kitab yang tidak ada salah di dalamnya, ya, selain Alkitab. Ya, datang ketemu saya. Ya, dan saya sudah baca Alkitab ulang-ulang dan ulang-ulang dan ulang-ulang. Dan saya tidak ketemu salahnya. Cuman Alkitab yang tidak ada salahnya. Wow, kitab yang lain. Mau saya kasih tahu salahnya? Janji nggak kirim polisi ke sini. Janji nggak pakai bakar rumah saya. Ya, saya kasih tahu salahnya. Sekarang zamannya zaman terbuka. Kita enak sekarang, itu nggak? Saya bilang apa? Saya nggak perlu nyerang-nyerang. Suruh dia nonton ada di YouTube. Gitu. Nonton Edis, ya, nonton Christian Prince, nonton banyak lagi. Ya, kita nggak usah terlalu repot lagi sekarang ini. Ini zaman terbuka, ya kan? Alkitab. Nah, kalau ada yang bilang Alkitab salah, cari saya kasih jelas. Nah, saudara yang terus, apa lagi? Allah yang maha suci. Kalau ada pencipta langit dan bumi yang maha suci itu, kalau dia berfirman, firman-Nya harus mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Paling tinggi, bukan agak-agak tinggi. Tapi harus apa? Paling tinggi. Cuman Alkitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Paling tinggi. Katanya Kim Il Sung, pendiri Korea Utara, bapaknya itu pengkhotbah. Saya baru baca itu. Kalau saya Alyong yang post itu ya. Saya hebat sekali, gitu. Dan ternyata Kim Il Sung dia sangat marah dengan ayat firman Tuhan yang kalau orang tempeleng pipi kananmu, katanya kasih pipi kirimu. Dia bilang ayat itu salah. Mestinya kalau orang tempeleng pipi kananmu, jitak kepalanya. Aduh, ya, bagaimana ini? Ini Yesus ini mengajarnya agak ngaur-ngaur, dia bilang, ya toh? Masa orang sudah tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri, dia bilang. Yang benar ditempeleng pipi kanan, jitak kepalanya. Ya, itu. Ya, cuman di Alkitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, saudara. Yang paling tinggi. Ya. Wah, agama lain. Ada yang agak-agak tinggi, tapi ada yang kacau. Semakin banyak masyarakat ikut agama itu, masyarakat itu akan berputar ke bawah. Ya. Sekarang pemerintah kasih makan orang di sekolahan untuk mau menghilangkan kemiskinan. Saya bilang kemiskinan itu bukan dihilangkan pakai kasih makan, tapi sebenarnya akar permasalahannya itu di mana? Betul nggak? Apa yang menyebabkan miskin? Apa yang menyebabkan miskin? Tahun 70-an itu ada slogan, 2 anak cukup, betul nggak? Makanya saya cuma 2, karena ikut itu.
Zaman 70-an, 2 anak cukup, 2 anak cukup. Itu ada di mana-mana posternya itu. Itu nyamannya Pak Harto itu. Sekarang lenyap itu, posternya nggak ada lagi, tau nggak? Malah tambah kacau, kenapa tau nggak? 2 istri belum cukup katanya. Walah, jadi gimana ini? Aduh, kita bilang, ya runyam lah, betul nggak? Lagi mana kita mau mengentaskan kemiskinan kalau 2 istri belum cukup ya loh? Anaknya berapa kalau begitu? Sudah itu bikin ya tambah susah lagi. Ya, nggak bisa. Kekristenan, ya kekristenan telah mengubah Eropa dari manusia barbar Viking, ya, akhirnya menjadi manusia bermoral. Jadi dia naik. Nah, sekarang ateisme jaya mau turun lagi. Mau kacau. Waduh, sudah yang saya kasih tahu. Belum lagi yang lain-lain. Allah yang maha suci saja tadi mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Allah yang maha kasih. Di dalam kitabnya ada kasih yang terbesar. Di kitab mana di muka ini ada kasih Allah yang paling besar? Di kitab mana? Cuma dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya kita bisa masuk surga. Siapa sih ini anak tunggalnya? Pak Luki anak tunggal ya? Ya, gimana? Kasih anaknya gitu. Enggak mau. Enggak mau. Allah kasih anak tunggalnya. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi. Jangankan manusia, binatang semuanya proteksi anaknya. Proteksi. Baru tadi pagi saya sama Simon nonton itu, tahu nggak? Itu kucing galaknya itu, tahu nggak? Itu ya. Jaguar dilawan sama dia. Kenapa? Proteksi anaknya. Karena saya bilang tuh, ini kucing ini galaknya. Kenapa? Ini ada 3 yang kecil-kecil di belakangnya itu. Gitu. Dia itu mati oke lah. Pokoknya dia itu. Kenapa? Dia sayang anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya. Betul nggak? Kasih yang paling besar. Allah yang maha tahu, dapat kasih tahu segala sesuatu yang lalu-lalu, dari start awal, sampai yang terakhir-akhir, di end, finalnya. Cuman ada di Alkitab. Oh, Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya ada Allah. Betul nggak? Nomor 1. Nomor 2, berbahagialah orang yang percaya Alkitab adalah firman-Nya. Betul nggak? Kita tidak membuka bagi dongeng, tapi kita ya memperhatikan kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Yang mana firman Tuhan? Yang mana? Yang mana firman Tuhan? Alkitab firman Tuhan. 66 kitab ini. Hanya orang tanya sama saya, Pak, ini ada gereja lain yang punya 70 lebih. Kita ini 66. Apa kita punya lebih benar atau punya dia lebih benar? Saya bilang punya kita yang benar. Kenapa kita tidak ambil yang 70 lebih? 70 lebih. Deuterokanonika. Atau mereka sebut kanon 2. Deutero. Sebenarnya dulu namanya apokripa. Apokrip itu artinya menyusup masuk. Ya. Bukan masuk baik-baik lewat pintu. Nyusup-nyusup masuk. Nah, kenapa? Kenapa itu tidak kita masukkan dalam firman Tuhan? Karena itu bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak menyebut itu, menulis tentang dia di Lukas 24 ayat 44. Kemudian, ya, rasul-rasul tidak pernah kutip. Pernah kamu baca dalam tulisan rasul tentang Makabe, Tobit, Yudit, segala macam? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, dan isinya bertentangan dengan 66 kitab ini. Kalau tidak salah, di kitab Tobit itu ada berdoa untuk orang yang sudah mati. Enggak ada. Orang sudah mati nggak bisa didoakan lagi. Dan lain sebagainya. Ada banyak yang salah di situ. Memang itu bukan firman Tuhan. Jadi kita punya 66. Kita punya 66. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Wow.
Ya, ini firman Tuhan. Dengan inilah kita mengenal Tuhan sebaik-baiknya. Dengan inilah kita tahu kemauan Tuhan. Dengan ini sebenarnya kita tahu tentang keselamatan. Dengan ini. Karena apa? Keselamatan itu adalah hal yang paling utama. Paling utama. Untuk apa kamu kenal ada Allah? Kemudian kamu percaya Alkitab. Oke, Alkitab firmannya. Ujung-ujungnya masuk neraka. Ya enggak? Ujung-ujungnya dienyahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih, yang paling utama dari Alkitab itu supaya apa dong? Supaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa masuk surga. Sebenarnya itu yang paling utama. Dan iblis, dia tidak mau manusia masuk surga. Dia berusaha dengan segala macam cara untuk mengacaukan. Sebenarnya gini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk membuka mata, melihat dan menilai bahwa iblis mau mengacaukan doktrin keselamatan, jalan keselamatan, supaya kamu tidak masuk surga. Lalu dengan cara apa? Dengan cara dia merendah-rendahkan ini. Kenapa di Amerika di barat di sana, negara yang bagus, kenapa orang tua dari gereja baptis yang sampai belasan ribu orang jemaatnya gagal menestafetkan kebenaran kepada anaknya, apalagi cucunya? Kenapa bisa gagal? Mereka termakan tipu muslihat iblis yang merendah-rendahkan wibawa Alkitab. Merendah-rendahkan wibawa Alkitab. Nah, merendahkan wibawa Alkitab bagaimana caranya? Saudara, tadi dengan ditambahin apokripa, yang sehingga isinya jadi bertentangan, jadi kacau balau. Dan yang kedua, Anda tahu nggak? Di kelompok Kristen Protestan, hasil protesnya Luther semuanya itu, yang 1517 itu. Pertama itu begitu hebat. Orang-orang Kristen itu begitu menghormatin Alkitab. The Word of God, firman Tuhan. Firman Tuhan. Dibaca. Orang tua membawa anaknya baca Alkitab. Baca Alkitab. Dengan begitu hormatnya kepada ayat-ayat Alkitab. Sebenarnya ini nomor satu dulu. Ya, ini nomor satu. Kalau kamu gagal membawa anak kamu hormat kepada Alkitab, kamu gagal mengestafetkan kebenaran kepada mereka. Ya. Karena jikalau anak kamu tidak hormat kepada ayat-ayat Alkitab, dia tidak takut kepada ancaman-ancaman di dalam ayat-ayat Alkitab, dia tidak lagi merindukan, menghormati dan sangat-sangat menginginkan janji-janji rohani yang disampaikan di dalam Alkitab. Dia anggap angin lalu. Maka dia tidak peduli perkara rohani. Saya bilang kepada orang-orang yang di Alkitab Gideon, saya bilang, kamu kasih dua truk Alkitab, dikirim ke kelompok lain itu. Mereka terima nggak? Terima. Mereka baca nggak? Mungkin nggak baca. Alkitab Gideon itu di masa yang lalu dia itu begitu baik, begitu bermanfaat. Kenapa? Mereka taruh Alkitab itu di hotel-hotel, di penjara, di mana-mana. Terus ada anak durhaka, gitu. Anak durhaka satu hari nyangkut di hotel, gitu. Atau di penjara, dia baca Alkitab. Dia nangis kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena di zaman itu mereka masih menghormati Alkitab. Walaupun dia durhaka, lari dari rumah,
lari dari gereja. Tapi hatinya masih hormat Alkitab. Namun ketika sikap hormat Alkitab ini hilang, udah kacau dah. Kamu taruh Alkitab di hotel, taruh Alkitab di penjara, taruh Alkitab di mana-mana, bantalnya kurang tinggi. Nggak ada guna lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, iblis dengan segala cara tipu daya merendahkan, membuat otoritas, membuat nilai Alkitab diturunkan. Luther orang baik, pemberani, ya, malah kepalanya dihargai sama Katolik, tapi dia pemberani. Tetapi ya, 1881, ya, ini tahun yang saya tidak pernah lupa, karena di dalam pelajaran sejarah 1881 itu terbitnya Alkitab bahasa asli yang namanya critical text. Ya, critical text terbit yang perbedaannya dengan Textus Receptus sekitar lebih dari 5.000. Dan muncullah polemik, mana yang benar kalau sudah begitu. Mulai dikacau-kacaukan. Dan kelompok Kristen liberal tersusupi. Kemudian mereka berdasarkan itu lalu mengajarkan apa? Ya, Alkitab banyak salah. Alkitab banyak salah. Karena apa? Di Injil Matius pasal 1 ayat 7 di situ, ya. Yang benarnya Abia melahirkan Asa. Di critical text menjadi Abia melahirkan Asaf. Ketika ya ini Hodge dan ini ya dan temannya satu lagi itu dikasih tahu bahwa teks yang kalian pakai itu salah. Itu seharusnya Asa bukan Asaf. Tahu nggak apa? Ya, Westcott dan Hort, dua orang ini yang membuat itu bilang apa? Enggak, teks kami bagus. Betul. Lah kenapa salah? Mestinya Asa bukan Asaf. Yang salah Matius yang tulis. Jadi kalau Matius salah, berarti saat Matius tulis tidak diinspirasikan. Lah kenapa pula kita repot membacanya tiap pagi? Betul nggak? Kenapa anak-anak kita perlu kita ajak untuk membacanya? Akhirnya ya wibawa Alkitab semakin diturunkan. Itu 1881. 1886. 1886. Wah, diselisih 5 tahun. Ya, Richard Sparling, pengkhotbah Baptis, memulai gerakan Pentakosta. Sebenarnya karismatik itu datang dari Baptis. Ya. Dia tidak berhasil mati. Anaknya tidak berhasil juga. Tapi muridnya yang bernama Charles Parham berhasil. Charles Parham berhasil. Charles Parham murid namanya William Seymour. Kita singkatkan cerita kita, memulai gerakan karismatik di California, Los Angeles. Ya. Akhirnya gerakan karismatik besar-besaran disebarkan dari Azusa Street. Terakhir yang pergi ke Amerika sama Pak Soeharto, saya bilang kita harus pergi ke Azusa Street untuk melihat jejak-jejak gerakan karismatik yang muncul dari situ. Sampailah dibawa oleh istrinya Sukinto, si Windy, bawa sampai ke Azusa Street. Saya sama Pak Soeharto foto di situ. Cari-cari di situ, tanya-tanya orang. Datang satu orang Jepang. Laki-laki tapi kuncir lagi. Rambutnya panjang. Ya. Lihat kami bengong-bengong di situ. Kami tanya, ini Azusa Street. Dulu ada gereja di sini. Oh. Dia langsung ngeh. Kalian cari gereja. Gerejanya sudah tidak ada.
kami dibawa pergi ke, lihat sebuah plakat besi besar. Di situ ada tulis, disinilah gerakan Pentakosta ke seluruh dunia. Di situ. Dia mulai cerita. Banyak tahun yang lalu, dia bilang, ini tempat dibeli oleh Jepang. Lengkap sama dia punya gereja semuanya. Akhirnya mereka robohkan, dan di situ sudah dibangun pusat kebudayaan Jepang, Amerika. Cuman tinggalkan satu plakat itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa gerakan karismatik, tadi gerakan liberal memunculkan critical text. Lalu gerakan karismatik, saya bilang itu membuka pintu bagi iblis untuk masuk dan kemudian obok-obok dari dalam. Nah, kenapa? Seharusnya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Satu-satunya. Bukan salah satu. Amin? Satu-satunya. Kalau kita percaya ini Alkitab satu-satunya, berarti apa? Firman Tuhan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Titik. Selesai. Titik selesai. Tidak ada lagi orang yang dapat penglihatan. Tidak ada lagi orang yang dapat cikan hardik COVID. Tidak ada lagi orang yang dapat mimpi dari Tuhan. Mestinya tidak ada lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah final. Final and binding. Lebih hebat dari keputusan MK. Ya. Keputusan MK itu mah pengadilan bumi. Ya. Ini kalau yang alam semesta punya, ini final and binding. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, final and binding. Saudara, makanya tidak boleh ada lagi pewahyuan. Sudah selesai. Tapi gerakan Pentakosta karismatik membuka lagi. Membuka lagi. Akhirnya kacau balau. Akhirnya dapat penglihatan, dapat bisikan, dapat mimpi, dan lain sebagainya. Dapat mimpi. Didatangin malaikat. Ya. Ada teman sebelah, tinggalkan agamanya. Tapi dia pergi ke gereja, yang pendetanya didatangin oleh malaikat terus. Saya bilang sama dia, kamu keluar dari agama yang didatangin malaikat di gua, itu sudah benar. Tapi sekarang kau terjebak lagi di gereja yang lihat malaikat di kamar. Jadi gimana nih? Hah? Betul nggak? Kamu sudah keluar dari agama yang ketemu malaikat di gua. Udah benar. Tapi kamu masuk lagi sekarang ke gereja yang ketemu malaikat di kamar. Ini gimana ini? Mana yang lebih dipercaya? Ini mau kemana ini kamu? Bingung ya? Tambah bingung. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nggak bisa. Ada pendeta yang sampai cerita, sampai diolok-olok orang. Dia mimpi bercumbu dengan perempuan cantik, dan dia sendiri menafsirkan itu Roh Kudus. Waduh, ngawurnya minta ampun-ampun. Betul. Bagaimana kalau kita juga mimpi, enggak? Nah, semua orang kan mimpi, betul nggak? Sekarang 6 atau 8 miliar manusia, 8 miliar manusia di muka bumi ini sekarang. 10% mimpi 800 juta mimpi. Terus 10%-nya klaim dari Tuhan ada berapa? 80 juta. Kamu bisa bayangkan 80 juta mimpi dari Tuhan. Apa nggak runyam? Nggak bisa. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kalau tidak, kunci mati dengan statement bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan dan Alkitab kita adalah kanon yang tertutup, maka wibawa Alkitab ini jadi sangat-sangat dipertaruhkan. Ya. Dia akan runyam. Kenapa? Joseph Smith ditangin malaikat, muncul kitab Mormon. Ya,
Mr. M didatangin malaikat, muncul kitab Q. Betul nggak? Ellen White dapat mimpi, muncul mereka yang menguduskan hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu, saudara. Waduh, runyam deh. Terus banyak pendeta karismatik dibisikin Tuhan. Belakangan ini ada satu pendeta di satu pengkhotbah di Afrika. Tuhan baru omong sama dia, mau datang. Dia bawa jemaatnya ke hutan. Tunggu di situ sampai histeris. Tuhan tidak datang. Bagaimana ini? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jim Jones. Kalau Anda ketik Jim Jones di Google, ya, itu akan muncul. Dia adalah pengkhotbah karismatik yang hebat. Gunanya apa namanya? Ya, dia bawa jemaatnya ke situ. Hampir 1.000 orang jemaatnya. Kemudian dia ajak jemaatnya rame-rame bunuh diri. Mati hampir 1.000 orang. 900 lebih yang meninggal. Bisa cek di internet. Tahu nggak? Anaknya termasuk yang tidak mati. Kenapa tidak mati? Ada belasan orang tidak mati. Kena tugas beli sayur ke pasar. Waduh, saya baca itu saya bilang, mereka beruntung. Mereka pulang dari beli sayur, lihat itu mayat bergelimpangan, hampir 1.000 orang. Kamu bisa bayangkan. Nah, kekristenan dihantam. Iblis menghantam. Sasarannya adalah ini. Mau menurunkan ini. Wibawa Alkitab diganggu sampai ini bukan lagi buku yang terhormat. Sampai bapak-bapak juga tidak begitu antusias untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, untuk menghormati ini. Tiap-tiap katanya diperhatikan, tidak lagi. Akhirnya anaknya liar, ya toh? Akhirnya anak-anaknya lahir, dan mereka tidak menghormati kata-kata kitab ini lagi. Dan apa jadinya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Oh, mereka tidak takut ancaman, tidak takut berdosa. Ya. Rasul Petrus berkata, kalau orang-orang yang hebat-hebat yang kudus itu hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi bayangkan berapa kudusnya kita harus hidup. Ya loh, luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya, salah satunya itu adalah membuat mereka hormat kepada kitab ini. Ya. Bahwa firman Tuhan ada di sini dan hanya ada di sini, tidak ada di dalam mimpi. Tidak ada lagi malaikat yang datang di gua, kah di kamar, kah di langit, kah di mana, sampai bunyi sangkakala. Satu masa dispensasi ini selesai, baru kemudian lanjut lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan poin ketiga, setelah engkau mengakui ini firman Tuhan satu-satunya dan betul-betul menjunjung tingginya, yang ketiga, Tuhan mau kita menelaahnya dengan akal budi. Maka itu, ketika Tuhan berkata kepada orang Farisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dipikirkan. Ya. Iman kekristenan adalah iman yang paling masuk akal. Ya, ingat ini. Ingat, iman kekristenan adalah iman yang paling masuk akal. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita beriman dengan segenap akal budi. Segenap akal budi. Bagaimana mungkin bisa masuk akal? Ya toh. Misalnya dosa dicuci di sebuah sungai dan sungainya kotor sekali. Ya toh. Jangankan dosanya hilang, badan saja jadi kotor.
Jadi kacau balau. Ya. Iman kekristenan itu iman yang paling masuk akal. Ya. Kemudian, nah karena kekristenan itu betapa banyaknya, wow, mengagetkan. Berkembang terus menurut Google. Sudah lebih dari 47.000 denominasi. Walah, kenapa begitu banyak? Lalu manakah yang benar? Orang selalu tanya sama, Pak Suwento mana yang benar? Saya bilang, Tuhan kasih kita 2 biji alat. Satu firman-Nya, satu di sini. Ya, nggak ada salah satunya, nggak bisa. Ya. Ada akal budi, nggak ada Alkitab. Itu filsafat. Mikir-mikir terus. Ada ini, nggak ada ini, nggak bisa. Kasih ini sama si Blacky. Diapain? Digonggongin. Habis itu dicakar-cakar. Jadi kebenaran. Tuhan mau kita mempelajari ini. Dari 47.000 lebih denominasi, manakah yang benar Tuhan? Manakah yang benar? Tuhan bilang, sudah kasih kamu 2 barang. Ini sama sini. Maka itu pikir. Makanya saya bilang apa? Dalam pensortiran apa yang mau diimani dari semua agama yang ada di muka bumi, semua agama, bayangkan, ya. Semua agama, mereka bilang dia agama Konghucu. Kamu tanya Pak Esau yang lebih ngerti. Konghucu sendiri ditanya sama muridnya tentang habis mati segala macam. Tahu nggak apa jawabnya Konghucu? Dia bilang, dia bilang, urusan yang hidup saja nggak selesai. Bagaimana kita mau tahu yang mati? Dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Ya, Siddhartha Gautama. Saya baca sebuah artikel, sampai saya kaget. Pada waktu Siddhartha Gautama pergi ke Thailand, dia disambut oleh banyak biksu di Thailand. Wow, hebat nih. Terus dalam sebuah pertemuan mereka tanya sama dia, wow, apakah dia sudah mencapai tingkat tertinggi, moksha? Siddhartha menjawab, tidak, katanya. Tidak bisa capai itu. Saya pun belum. Dia nggak bisa capai itu. Sampai posisi tidak berdosa. Betul nggak? Bisa ada orang tidak berdosa? Ya oke lah kamu tidak pergi ke tempat pelacuran, kemana segala macam. Tuhan Yesus bilang apa? Lihat perempuan menginginkannya, ya toh? Kamu sudah berdosa. Kalau gitu jangan kumpul sama cewek cakep, betul nggak? Nanti kita dosanya lebih banyak lagi. Puyeng kepala ya. Nah itu ya toh nggak ada. Dia sendiri bilang nggak bisa. Dia malah bilang sama mereka, nanti ada satu orang datang, hanya dia. Saya bilang, berarti Siddhartha Gautama percaya Mesias akan datang. Waduh, jangan-jangan nanti masuk surga ketemu dia kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, yang agama yang lain lagi, wala itu kan nggak bisa. Makanya di dalam mensortir kita mau beriman, kita ketemu kekristenan. Paling masuk akal. Tapi setelah kita masuk ke dalam ruangan kekristenan lagi, kita mau sortir lagi, ada 47 lebih denominasi. Kita harus pilih lagi sekarang. Oh saudara, puji syukur pada Tuhan dikasih 2 alat di sini, akal budi, ya, dan ada Alkitab. Kita harus. Nah, tadi di bagian awal saya ada bicara bahwa tema utama dari kitab ini apa? Apa tujuan Tuhan kasih kita firman-Nya? Apa tujuannya? Hanya untuk kita baca-baca senang gitu, ya toh? Hanya untuk itu? Oh bukan. Petunjuk terhebat di dalam Alkitab ini adalah bagaimana masuk surga. Ya, karena itu yang paling penting. Itu yang utama. Masuk surga bagaimana? Karena Alkitab juga yang kasih tahu kita bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan karena jatuh dalam dosa inilah manusia tidak bisa pergi ke surga lagi. Kenapa? Karena surga tempat yang maha kudus.
Mustahil ada bidadari yang ngelayanin orang. Surga itu tempat yang kudus, saudara. Kudus. Surga tempat kudus. Dan hanya orang kudus yang bisa masuk surga. Ya. Bukan orang kudus yang sesudah malang di situ gitu ya toh. Tapi orang yang tidak ada dosa sedikit pun. Lah bagaimana bisa ada manusia yang tidak berdosa lagi? Tidak ada. Itulah sebabnya manusia tidak bisa masuk surga. Putus asa. Hampir semua bangsa mempunyai tradisi kalau orang mati itu ditangisin habis-habisan. Kenapa? Karena nggak ada harapan. Orang Tionghoa paling heboh. Zaman dulu ya toh, siapa punya keluarga meninggal nangisnya paling heboh, itu paling hebat. Sampai zaman dulu itu ada tukang tangis bayaran. Tukang tangis bayaran. Weh heboh. Karena apa? Masuk neraka. Ya, masuk neraka semua tahu. Nah, kalau mau masuk surga harus sempurna. Hendaklah engkau sempurna sebab Bapamu yang di surga sempurna. Enggak salah ayat itu. Tapi sekarang siapa bisa sempurna? Tidak ada. Kita berdosa. Bukan dosanya banyak. Dikit aja sudah cukup. Bisa masuk surga. Maka dosa harus selesai. Gimana cara dosa selesai? Cuman satu cara. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Dosa harus dihukum baru selesai. Nah saat itulah Allah berjanji mau kirim juru selamat. Allah janji mau kirim juru selamat. Juru selamat yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Jadi manusia dan dia tidak berdosa. Kemudian dia dihukumkan menggantikan manusia. Dan Allah kasih tahu dia akan datang dari keturunan Set. Diperjelas. Kemudian keturunan Nuh. Dari Nuh ada 3 anak dari keturunan Sem. Kemudian Sem mempunyai banyak anak dari Abraham. Kemudian Abraham ada banyak anak dari Isa. Kemudian Isa ada 2 anak dari Yakub. Kemudian Yakub ada 12 anak datang dari Yehuda. Singa muda dari Yehuda. Kemudian Yehuda satu suku paling besar. Persempit lagi dari keluarga Daud gitu. Nah keluarga Daud itu begitu rame. Tapi yang harus lahirnya di Bethlehem bukan di Jakarta gitu. Nah, lalu lahir di Bethlehem. Keluarga Daud lahir di Bethlehem itu banyak karena itu kota Daud. Lahir dari perempuan perawan gitu. Bukan anak ketiga, keempat gitu loh ya. Jadi akhirnya wow gitu. Sampai detail-detail ya, sampai dia akan memasuki kota Yerusalem menunggang keledai muda. Zakaria 9 ayat 9 bilang, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, ia lemah lembut dan menunggang keledai muda. Wow ya, Herbert Lockyer mendaftar, ada bukunya di perpus kita, 300 nubuatan, sekurang-kurangnya 300 nubuatan Perjanjian Lama digenapkan oleh Yesus Kristus. Dan dia datang. Dan Yohanes protokoler yang dikirim duluan. Tunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan singkat cerita, domba itu ditaruh di atas mezbah. Kalau zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Ya. Digantung di atas kayu salib. Dosa umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir ditaruh ke atas dirinya, dijatuhin hukuman yang terberat. Tuhan Yesus memikul dosa seisi dunia, bukan dosa orang pilihan. John Calvin bikin kesalahan besar ya. Dia menanggung dosa seisi dunia, ditaruh ke atas dirinya dan dia disalibkan. Di situ ketika hampir putus napas, dia berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Dosa seisi dunia, dosa saya nggak tahu dosa kamu masuk nggak? Masuk. Ditaruh di atas diri Yesus. Dan dia dihukumkan. Sehingga dosa seisi dunia dihukumkan. Nah, berita ini disebut kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Kobarkan, sebarkan, sampaikan kepada semua orang. Bahkan setiap makhluk.
bahwa Allah penciptanya mengasihinya. Datang, dan terimalah dia. Yang diperlukan dari manusia sangat simpel. Cuman mengaku diri salah. Saya orang berdosa. Saya menyesal atas dosa saya. Nah, ini disebut bertobat. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengaminkan dengan segenap hati saya. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Dan saya setuju bahwa saya sekarang hidup bagimu. Hidup menggantikan engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup menggantikan Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini. Sebagai orang yang dosanya sudah diselesaikan. Nah, berita ini harus dikumandangkan, tidak boleh dipendem, dikumandangkan. Dan waktu start awal tidak banyak penyimpangan. Tapi kemudian iblis tambahin lagi, kacau balau. Dari tahun 30-an sampai tahun 70, iblis menghasut ditambahin Taurat. Sehingga jemaat di Yerusalem katanya, mereka tetap rajin melaksanakan hukum Taurat. Anak mereka disunat supaya bisa masuk surga, takut makan babi segala macam. Sesudah tahun 70 ke atas, penyesatan berubah bentuk menjadi apa? Menjadi sekarang bukan lagi ini masalah Taurat. Baptisan ditambahkan, tidak masuk surga. Baptis, bayi dibaptis supaya masuk surga. Itu salah total. Kemudian mereka ciptakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Jadi sekali minum jadi kudus gitu. Perjamuan kudus. Jadi dibaptis dengan baptisan kudus. Sesudah itu terima perjamuan kudus. Jadi kudus. Wah. Jadi kudus. Terus mereka ciptakan lagi apa atau enggak? Jabatan imam. Jabatan imamnya dahsyat. Punya kuasa ngampunin orang. Ya. Punya kuasa mengumumkan dosa orang diampuni. Tak pernah lupa seumur hidup saya. Saya diundang khotbah di satu gereja. Saya dikasihkan lembaran acaranya, Pak Suhento. Ini acara nomor 6. Bapak maju ke mimbar. Bapak memimpin pengakuan dosa. Kemudian acara nomor 7 nyanyi satu lagu. Habis itu Bapak maju lagi mengumumkan dosa sudah diampuni. Walau. Saya begini aja. Saya kan ini pengkhotbah undangan ya. Gimana kita disuruh mewakili dua pihak ini ya. Satu mewakili manusianya ngaku dosa. Nyanyi satu lagu mewakili Tuhan sekarang. Mengumumkan dosa diampuni. Ini kayak main pondok-pondokan. Ini dong aja loh. Ampun deh. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begitulah akhirnya jalan keselamatan dikacaukan lagi. Sehingga tahu nggak? Banyak orang ya, dia mau sih percaya Yesus, mau sih jadi orang Kristen ya, tapi karena kekristenan ini saking banyaknya 47.000 lebih denominasi, jadi kayak hutan lebat tropika Kalimantan, saudara, lebatnya. Nah, bagaimana mau tahu mana yang salah mana yang benar lagi kalau sudah begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan kasih kita akal budi dan Alkitab. Bagaimana? Semua yang datang di sini pakai akal budi nggak? Pakai benar. Ya. Kalau akal budi kamu dibelokkan lihat HP kamu salah loh ya. Salah. Jangan pura-pura baca Alkitab di HP nih ya. Saya lihat nih semuanya gitu. Saya lihat ini ya. Pura-pura baca Alkitab di HP, sebentar WhatsApp, sebentar HP, Instagram, gitu, gini aja gitu. Wah, hebat sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya,
Sebenarnya Injil itu harus kita kumandangkan. Tuhan mau keselamatan diketahui semua orang. Sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak sanggup bersaksi, tidak bisa bersaksi? Karena jarinya begini terus. Jadi kacau lah, betul nggak? Nah, tapi kalau Anda sungguh-sungguh menghayati, Anda tahu bagaimana bersaksi, Anda tahu. Dan nomor satu duluan, Anda tahu mana gereja yang benar. Itu duluan. Setelah Anda tahu gereja yang benar, Anda menghayatinya sedemikian rupa. Dapatkan kebenaran. Kebenaran yang termahal. Lebih mahal dari nyawa saya. Ya, kebenaran itu. Dan kemudian barulah kamu bisa membagikannya kepada orang lain. Membagikannya dengan lemah lembut. Kita bagikan kebenaran tuh nggak usah paksa. Yang dia nggak mau masuk surga ya terserah lah, betul nggak? Dan ngapain kita paksa dia masuk surga, betul kan? Untuk apa kita paksa dia masuk surga? Dia nggak mau masuk surga, dia mau ke neraka. Saya selalu bilang, oke nggak apa-apa, nggak terima nggak apa-apa, sudah neraka masih luas sekali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok ya. Karena kita ngapain kita paksa orang? Kita punya tugas hanya menyampaikan, kita bersaksi. Kita hanya menyampaikan saja. Dia tidak mau, sudah. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percaya ada Allah. Percaya Alkitab firman-Nya. Kemudian kita mengenal cara-cara iblis untuk mengganggu-ganggu firman-Nya. Dan yang keempat, kita tahu bahwa inti dari isi Alkitab itu adalah tentang keselamatan. Dan inti dari isi Alkitab tentang keselamatan itu apakah engkau sudah mendapatkannya atau belum? Ini penting ini ya. Lalu pada dengar tapi belum mendapatkannya bagaimana? Rugi. Ya, Anda harus mendapatkannya. Jadi isi Alkitab yang paling utama tentang keselamatan itu sudah saya dapatkan. Kemudian baru yang lain-lain. Pengenalan akan Allah. Segala-galanya. Makin hari akan makin bertambah. Tapi yang nomor satu penting itu apa dulu? Keselamatan. Amin. Amin. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu keadaan jemaat di sini yang hadir. Berapa banyak sebenarnya Anda tahu tentang imanmu sendiri? Seberapa Anda faham tentang imanmu? Sungguhkah Anda sudah diselamatkan di dalam kebenaran? Kalau belum, ya, tidak boleh tunggu. Tidak boleh tunggu. Anda harus pastikan diri sudah diselamatkan, sudah di dalam, sudah diselamatkan. Anda sudah memiliki Tuhan. Anda sudah di dalam. Anda sudah menjadi anak-anak Allah. Anda sudah menjadi orang kudus. Ya. Kalau ada yang belum, dan sekarang ini Anda mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya mengakui. Dan saya Tuhan, saya mau mengaminkan bahwa Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Dan saya hidup bagimu. Kalau ada, boleh angkat tanganmu. Saya ingin berdoa untuk Anda. Kalau ada. Apakah ada? Apakah ada yang demikian? Hari ini yang mau berkata, Tuhan, ya, Tuhan, saya sudah mendengar. Dan saya mau mengakui saya orang berdosa. Jangan malu mengaku orang berdosa. Anda bukan pergi ngerampok bank. Karena ambil 20 M di bank dengan 5.000, 2.000, bahkan itu sama di mata Tuhan, sudah salah. Ya. Makanya Tuhan, saya orang berdosa. Dan saya mau mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya. Kalau ada boleh angkat tangan. Ada nggak? Oke, puji Tuhan. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Oke, puji Tuhan. Apa ada lagi yang lain? Jangan malu. Ya. Oke, berdoalah dengan segenap hati. Ya. Tuhan, saya orang berdosa. Ya. Dan saya mengaminkan Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Dan saya hidup bagimu. Masih ada yang lain? Masih ada? Mungkin ada yang mau berkata,
Mungkin ada yang mau berkata, Tuhan, Engkau telah berkorban bagiku. Engkau telah mati bagiku. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk melayani Engkau. Apakah ada orang yang demikian? Mau melayani Tuhan seumur hidupnya. Mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Apakah ada yang demikian? Jangan malu-malu. Mari. Ini adalah yang terindah. Daripada mempersembahkan domba di atas mezbah. Lebih baik persembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, saya persembahkan diri untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Ada enggak? Tidak ada? Oke. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, pada akhir zaman, banyak orang akan menolak kebenaran dan membukanya hatinya untuk dongeng, untuk cerita bohong dan lain sebagainya. Tapi kami tidak, Tuhan. Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.